Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lidi Nurliani dengan NIM H1916472 kelas TRPLA semester 6. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai alur sistem informasi saya, yaitu aplikasi sistem informasi tentang kesehatan, yang dimana sistem informasi aplikasi ini berisikan tentang artikel tentang kesehatan, lalu informasi obat-obatan yang sering dicari oleh masyarakat sekitar, lokasi rumah sakit terdekat, dan aplikasi ini akan bisa berkonsultasi dengan dokter. Sebelum saya menjelaskan layout atau tampilan aplikasi per halamannya, saya akan menjelaskan Java-nya dulu. Nah, di sini ada 7 Java. Yang pertama ada splash screen. Ini adalah proses halaman splash screen ke halaman selanjutnya. Nah, untuk splash screen ini jarak dan waktunya hanya sebentar, yaitu 3 detik. Setelah splash screen sudah dimunculkan, barulah nanti halaman tersebut langsung beralih ke main activity atau halaman login dan password. Nanti setelah itu jika pasien sudah mengisi login dan passwordnya, setelah itu mereka ditujukan ke halaman utama, yaitu Java Home. Di sini ada button artikel, ada button konsultasi dokter, ada button informasi obat, dan button rumah sakit terdekat, serta di kiri atas dan di kanan atas itu ada profil dan button back atau button kembali ke halaman sebelumnya. Nah, di sini ada Java artikel, nanti berisi list artikel atau informasi kesehatan. Di sini ada list dokter-dokter, nama beserta jabatan mereka, dan di sini ada Java obat. Nah, di sini nanti list obat-obatan, nama obat beserta detail penjelasan dari obat tersebut. Di sini ada Java rumah sakit, dan di sini ada Java profil atau nanti isinya data diri saya beserta profil dan sosial media saya, seperti itu. Nah, setelah Java sudah saya jelaskan, barulah kita beralih ke bagian layout atau desain tampilan activity per halamannya, mulai dari splash screen-nya, login, terus halaman utama, artikel, halaman konsultasi dokter, halaman obat-obatan, halaman rumah sakit, profil, dan lain sebagainya. Di sini ada halaman pertama ditampilkan selama 3 detik saja, yaitu aktivitas splash screen. Nah, ini di sini berisi logo tentang kesehatan, yaitu saya mengambil logo ini, dan judul aplikasi yaitu Healthy Information atau sistem informasi kesehatan, seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada halaman login. Nah, halaman login ini nanti pasien disuruh mengisi username beserta password mereka punya. Setelah itu mereka login. Setelah login, mereka diarahkan ke halaman utama. Di sini pasien ditanyakan nanti apa yang Anda butuhkan, seperti itu. Nah, nanti di sini mereka ditujukan ada button artikel, ada button informasi obat, ada button konsultasi dokter, dan ada button lokasi rumah sakit. Jika pasien ingin mencari informasi-informasi tentang kesehatan, maka mereka akan mengklik button artikel dan nanti ditujukan ke halaman aktiviti artikel. Nah, ini isi artikel, ada artikel terbaru, tips-tips cara sehat dan cara menjaga kesehatan, dan artikel informasi terbaru sekarang ini seperti kasus corona atau kasus omikron, seperti itu. Nah, di kiri atas ini ada button tambah. Ini gunanya untuk back ke halaman sebelumnya. Ini nanti bisa diklik dan bisa kembali ke halaman sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini ada list obat-obatan yang sering dicari oleh masyarakat tertentu. Nah, di sini ada judul obat, foto obat tersebut, dan harga sampai fungsi obat-obatan tersebut. Jadi nanti pasien bisa mencari nama-nama obat dulu di sini, dan mereka bisa mencari di apotek-apotek terdekat, seperti itu. Nah, ini ada halaman dokter. Di sini nanti pasien disuruh konsultasi keluhan mereka atau penyakit mereka kepada dokter tertentu. Misalnya di sini ada nama dokter beserta mereka sebagai dokter apa.
Nah, di sini ada list, jadi nanti mereka pilih, misalnya mereka ada penyakit apa, nanti cari dokter apa, seperti itu. Dan terakhir ini ada halaman rumah sakit. Nah, di sini nanti mereka disuruh pilih lokasi rumah sakit yang dekat dengan lokasi Anda. Nah, di sini saya mengambil objek rumah sakit di daerah Kota Samarinda saja. Jadi di sini nanti ada list nama rumah sakit beserta alamat rumah sakit tersebut. Dan yang terakhir, activity profile. Ini buttonnya berada di kanan atas. Nah, ini nanti jika diklik masuk ke halaman tentang saya. Di sini ada profil saya, nama, NIM, sosial media, dan Instagram serta Gmail saya, seperti itu. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan cara jalan aplikasinya melalui aplikasi di handphone. Jadi saya akan jalankan di handphone saya. Nah, jika sudah terinstall di handphone, maka kita langsung saja buka aplikasi kesehatan ini. Tampilan langsung kelihatan splash screen-nya, dan nanti setelah itu pasien langsung disuruh mengisi username beserta password. Setelah mereka sudah mengisi, maka langsung bisa menekan button login. Nah, di sini di halaman utama, di sini pasien akan disuguhkan dengan button artikel, informasi obat, konsultasi dokter, dan lokasi rumah sakit. Nah, pasien bisa pilih yang mana yang ingin mereka perlukan. Misal mereka ingin mencari sistem informasi kesehatan misalnya. Mereka langsung saja menekan tombol atau button artikel. Nah, di sini ada list-list artikel terbaru seperti kasus Omikron. Nah, di sini juga ada tips-tips menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta mengenal struktur tubuh bakteri dan lain sebagainya. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, kita bisa menekan button tambah di kiri atas. Nah, jika pasien sudah mencari informasi tentang kesehatan dan mereka ingin mencari informasi obat-obatan yang ingin mereka perlukan, maka mereka akan mengklik button informasi obat. Nah, pada halaman informasi obat di sini akan muncul data list obat-obatan yang sering dicari oleh masyarakat. Nah, di sini ada foto obat, ada nama obat beserta harga serta fungsi obat tersebut dipakai sebagai apa. Nantinya mereka akan bisa mencari obat-obatan yang mereka perlukan dan mereka bisa membeli di apotek terdekat, seperti itu. Dan jika mereka atau pasien ingin mengeluhkan penyakit mereka bisa mengklik button konsultasi kepada dokter. Nah, di sini pasien bisa mengkonsultasikan keluhan kepada dokter, dan di sini ada dokter sekaligus mereka sebagai dokter apa. Nah, di sini ada dokter bedah anak, dokter gigi, dokter spesialis kandungan, dan dokter spesialis saraf sebagai contohnya saja. Setelah itu mereka nanti bisa berinteraksi melalui chat, dan nanti dokter juga bisa mencarikan solusinya, seperti itu. Nah, setelah itu jika pasien ingin mencari rumah sakit, di sini setelah mengklik button rumah sakit, mereka bisa memilih rumah sakit yang dekat dengan lokasi mereka. Misalnya di sini saya mengambil objek rumah sakit di Samarinda. Nah, di sini ada beberapa rumah sakit, yaitu rumah sakit umum, rumah sakit Dirgahayu, rumah sakit Samarinda, rumah sakit Muiz, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada nama rumah sakit beserta alamat rumah sakit yang ditentukan. Nanti mereka bisa langsung datang ke tempat yang sudah disediakan, seperti itu. Dan yang terakhir, pada button profil di kanan atas, mereka bisa mengklik untuk melihat data saya. Di sini ada nama, foto profil saya, dan sosial media seperti Instagram dan Gmail saya, seperti itu. Nah, oke. Sekian penjelasan aplikasi kesehatan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Lidi Nurliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.